Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar meeting. Ini pertama adalah tampilan Zoom ya, kita aplikasi Zoom. Ya, kita bisa lihat di sini kalau ini sudah lisensi berarti sudah berbayar. Kalau misalnya belum, dia misalnya akan basic. Ini akan mulai dari pembelajaran schedule. Ini kita bisa ngebuat schedule Zoom meeting yang akan datang. Jadi kita bisa bikin meeting yang akan datang. Coba kita klik dulu. Ini untuk waktunya, topiknya terserah, bebas. Misalnya belajar. Waktunya kita bisa tentukan kapan Zoom ini bisa kita aktifkan, atau bisa juga sebagai pengumuman buat teman-teman yang lain yang berapa bisa mulai masuk ke dalam Zoom meeting. Ini kita bikin tanggal 2, kita buat jamnya jam 5 sore nanti sampai jam bebas ya, karena ini dia premium jadi bisa sampai 30 jam. Untuk time zone-nya pakai yang Jakarta atau pakai Bangkok sama, karena GMT plus 7. Oke, ini pakai personal meeting aja karena nanti lebih panjang. Kalau ini general automatically dia dikit ininya, link ini akan diberikan. Tapi kalau personal meeting dia lebih banyak. Lalu ini waiting room. Kalau misalnya kita klik waiting room centang, itu nanti setiap orang yang masuk dia akan menunggu di ruang tunggu ya. Jadi nanti yang bisa memberikan akses buat masuk itu si hostnya, atau kita. Tapi kalau misalnya waiting room kita uncheck list, nanti dia habis ngeklik room langsung bisa join ya. Kita klik waiting room biar hostnya yang mengakses untuk masuk. Terus ini ada video, hostnya itu on, jadi setiap kali masuk hostnya videonya on ya. Partisipan juga sama, ketika dia masuk ke link kita nanti akan diminta untuk mengaktifkan kameranya. Audio juga sama ya. Terus kalau ini kalender, ini buat pengingat ya, kita sebagai host nanti kita bisa save di Google Calendar, nanti bisa bikin alarm dan sebagainya biar penanda bahwa jangan lupa bahwa ada akan Zoom meeting. Ini advanced option. Nah ini kalau kita centang yang allow participant to join anytime, jadi kita centang ini bisa join kapan aja ya. Tapi tetap karena kita tadi di atas sudah centang yang waiting room, walaupun dia sudah masuk tetap harus masuk ke waiting room dulu. Ini mute partisipan upon entry, jadi setiap kali ada peserta masuk dia akan termute. Nah, jadi aman nih, jadi nggak berisik ketika masuk, dia nggak akan, biasanya sering kalau pesertanya yang ratusan ya, itu bisa membuat kericuhan di Zoom meeting. Jadi alangkah baiknya di mute, jadi si peserta masuk langsung termute dia ya. Ini automatically recording. Ini juga boleh di uncentang, juga boleh di unchecklist, atau di checklist juga boleh ya. Karena kalau di checklist ini langsung, jadi setiap kali kita masuk, hostnya masuk, itu akan langsung ke record, jadi kan nggak usah banyak klik record lagi ya. Tapi kalau kalian tidak centang, nanti kalian harus ngeklik record pada saat Zoom meeting berlangsung ya. Tapi kalau ini diklik, dia otomatis bakal menyimpan ya. Kalau locally dia akan masuk ke dokumen Zoom, tapi kalau in the cloud dia akan masuk di cloud ya. Jadi pakai aplikasi tambahan lagi ya. Kalau ini approve block ini, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang dapat link kita tiba-tiba masuk, kita bisa blok beberapa negara atau kok selain yang kita kirimkan. Jadi nggak bisa masuk sembarangan orang-orang, jadi nggak usah. Oke, ini udah jadi semua. Nggak klik save kalau udah yakin. Jamnya ya, misalnya mau ada ilmiah dan lain-lain. Oke, kalau kita coba tentang ini burn meeting, nah ini dia nggak pakai waktu kalau ini ya. Kalau ini dia pakai waktu. Recording meeting berarti pada saat hari ini bikin Zoom meeting langsung bikin meeting ya. Ini ada waktunya, jadi kita bisa siapkan linknya. Oke, ke save ya. Kalau sudah di save, nah ini masuk ke akun Zoom-nya. Oke, lanjutkan. Nah, udah.
Google Calendar masuk ke Google Calendar kita. Nah, ini nggak usah dihiraukan, kita minimize aja. Nah, di aplikasi Zoom ini dia sudah ada ininya nih, ya, sudah ada apa, penanda. Kalau nanti jam 5 sore sampai jam 8 akan ada Zoom. Ini coba kita close, ya, kita buka lagi Zoom meetingnya. Nah, dia tetap masih ada ya, gitu. Nanti 19 menit lagi akan mulai, ya. Jadi peserta yang masuk sini belum bisa nih, peserta yang lain buat masuk ke dalam. Tapi kita sebagai host bisa langsung aktifkan jam berapapun ya. Coba kita mulai aja ya. Bentar. Ini join komputer audio. Recording in progress. Nah, tadi karena kita sudah ngecentang ya, ke checklist setiap kali host masuk itu dia langsung ke record. Ini ke record langsung nih. Kalau mau stop recording tinggal stop. Recording stopped. Penandanya, ada penandanya. Kalau mau play lagi tinggal play. Recording in progress. Matikan saja ya. Recording stopped. Ini buat satu video, oke. Halo. Kalau misalnya si peserta itu punya webcam, ya, ini bisa diklik sebelah sini nih, ada tanda panah di sini. Nah, ini mau pakai yang mana nih? Khusus virtualnya ya. Atau mungkin teman-teman ingin pakai background yang sudah diberikan dari panitia, terus background file. Ya, nanti mau pilih mana? Ya, contohnya nih ATLS ya. Ya, ada ATLS-nya. Tinggal di klik I have a green screen. Ini bisa dibalik-balikan juga nih. Oke, misal ya kita pakai ATLS. Oke. ATLS nanti kita kasih start videonya dia ATLS. Nah, itu kan. Oke. Kalau mau menghilangkan lagi tinggal choose virtual background terus di non. Kita kembali lagi ke awal. Gitu. Lalu untuk segi audio, ini video ya, jadi bisa diganti-ganti nih. Kalau punya kamera, contoh ya. Nih, ada kamera nih. Ini kamera ini Logitech. Kita colokan ya. Oke, langsung disambung deh ya. Nah, ini ada 3 kan jadinya. Nah, oke. Jadi mau milih, bisa mau pakai C270 atau mau pakai HD user ini punya bawaan laptop. Coba kita klik ini ya, kita akan pindah. Nah, gitu, dia akan pindah ke bagian laptop yang di depan. Tapi kalau mau pakai kamera ini, tinggal diklik lagi yang sini, terus ke C270. Artinya itu ya. Oke. Kita kembali lagi ke pakai HD. Sip, itu buat pengecekan kamera ya. Jadi kalau misalnya di Zoom meeting buat kamera kamera tambahan. Ini ada ini dibuat mute ya. Diklik sini. Nah, kalau tiba-tiba bermasalah, alangkah baiknya tes speaker and microphone. Ini penting nih, ya. Tes. Berarti ini benar suaranya nih dari sini. Kalau nggak terdengar kita ganti-ganti. Ini ada 2 soalnya. Namun speaker tambahan, speaker dari luar. Kita speaker pakai apa? Ini 2 aplikasi ini dua-duanya di. Yang kedua mikrofon. Ya. Yang kedua mikrofon. Kebetulan ada mic-nya. Jadi ada mic-nya. Halo. Nah, ini kita pakai dari laptop, ya. Dari laptop. Kita ganti ke mikrofon dari C2. Halo. C2. Halo. Suaranya dari sini asalnya. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman halo. Ada. Halo. Jadi kalau misalnya tiba-tiba suara tidak terdengar, takutnya itu kesambung ke tempat lain. Jadi makanya harus diklik yang test speaker and microphone. Nanti bisa ganti-ganti. Kalau mikrofon, tadi fungsinya adalah untuk menangkap suara kita, ya, input ke laptop. Tapi kalau speaker itu suara yang dikeluarkan dari laptop. Ya, jadi emang harus dipilih nih, mana yang sebagai mic, mana yang jadi speaker. Oke. Nah, itu buat yang mute sama video tadi ya. Sekarang kita masuk ke
partisipan. Ya, di sini ada mute all. Jadi kalau teman-teman ketemu sama banyak orang, ada ratusan orang, kita bisa klik mute all. Ya, dimana mute all ini, ya, ini allow participant to unmute themselves ya. Kalau ini nggak bisa juga kalau mau klik ini, nanti semuanya nggak bisa unmute ya. Kalau ini allow participant to unmute, jadi nanti dia bisa ngomong. Tapi kalau ini nanti nggak bisa ngomong. Oke, ya. Nanti mute all, karena ada yang kepencet atau apa, kita mute all saja. Tapi host tidak akan terpengaruh kalau misalnya kita klik mute all, kita masih bisa ngomong. Ya, dia bisa rename, edit. Nanti kalau ada orang lagi, kita bisa jadikan dia co-host. Dia hampir beberapa feature co-host bisa dimainkan di co-host ya. Beberapa feature host yang di co-host bisa dimainkan. Oke, ini ada beberapa menu di sini. Ini ask all to unmute. Ini tuh kalau ini kita klik, nanti dia masih keadaannya masih mute apa masih unmute sebenarnya. Ya, masih mute ya. Masih mute. Jadi kalau kita klik ini, nanti tuh peserta dapat notifikasi kalau ayo dibuka mic-nya gitu buat ngomong. Kalau ini mute partisipan open entry, ini harus diklik nih biar nggak berisik teman-teman kalau masuk ya. Tapi dia boleh unmute sendiri. Gitu. Penting nih, mute partisipan ketika masuk. Terus enable and waiting room, ini juga boleh nggak dicentang. Jadi orang-orang yang dapat link kita itu langsung join, nggak usah nunggu di room ya. Ini kalau misalnya mau rename themselves juga bisa nih. Nah, di sini host tuh bisa ngelakuin suatu hal nih. Kayak misalnya, jadi partisipan itu nggak bisa mengganti namanya sendiri kalau misalnya kita, ya. Jadi kalau kita centang, dia bisa ganti nama. Juga unmute. Jadi kalau misalnya kita pinginnya adalah host dan co-host saja yang berbicara, ini centang. Jadi semua nggak ada yang bisa ngomong, gitu ya. Ini allow partisipan to unmute themselves. Terus habis itu apalagi menu selanjutnya. Oh, ini tadi ada lock meeting ya. You lock this meeting, no one else can join. Jadi nggak bisa ini. Jadi link itu jadi udah tidak ini lagi ya. Nggak bisa dipakai lagi linknya. You have unlock meeting. Yang partisipan baru boleh join ya. Apalagi kalau misalnya kan menggunakan enable waiting room ya. Jadi kalau lock meeting itu benar-benar nggak bisa masuk itu linknya. Itu kalau dari yang tiga sini ya. Menu selanjutnya adalah coba close dulu. Cara nge-close gini ya, biar tambah lebar. Ini close. Ini kalau misalnya klik partisipan, klik chat misalnya chat. Nah, ini kan banyak di sini. Ini kan bisa close lewat sini. Close ini biar lebih lebar, karena semakin lebar itunya, semakin lebar layarnya, dia menunya akan semakin banyak. Gitu ya. Menunya akan semakin banyak. Terus ini kita coba ke menu polling mungkin ya. Share screen dulu. Share screen ya. Kalau share screen kita siapkan dulu PPT-nya. Siapkan PPT-nya, coba share screen. Ya. Ini bisa diganti-ganti, ini multiple partisipan can share. Jadi orang lain juga bisa nge-share screen ya. Dan kita sebagai host itu bisa men-stop ya orang yang lagi share screen. Jadi yang bisa men-stop share screen seseorang itu host dan si yang bikin share screen-nya. Ini contohnya kita buat. Nah, ini ya. Ini share screen ya. Ini di sini juga bisa tulis-tulisnya, ada note. Tapi kalau nulis di sini dia bakal ada terus tuh gambarnya. Untuk ngapus, klik unweighted lagi, klik clear Alma drawing aja. Ya, oke. Terus exit aja nih. Nah, slide aja. Ya. Oke, kayak gitu aja untuk yang ini. Stop share ya. Terus kalau misalnya mau share tapi ada video-videonya, nah itu harus diklik share sound-nya, karena kalau nanti kita ngampilin sebuah video, kalau share sound tidak diklik, nanti dia hanya keluar gambar videonya tanpa ada suara. Jadi harus diklik. Ya, nanti klik share untuk share screen. Ya.
Oh ya, share screen jangan lupa kalau mau share screen harus dibuka filenya. Filenya dibuka dulu baru ya. Filenya dibuka dulu baru bisa apply. Lalu ini enggak ini. Kita ke breakout room. Ini breakout room. Nah, ini biasanya buat FGD, fokus group discussion. Ini buat roomnya mau berapa room. Misalnya kalau kalian ingin buat ada 10 orang di mana tiap room itu ada dua orang buat diskusi bersama. Ya, kita bisa bikin sampai 10 room ya. Nah, ini bisa assign automatically, jadi kita bisa random ya, random ada 10 peserta, tiap 10 pesertanya itu bisa 10 room. Jadi ada room 1, room 2, room 3, masing-masing ada 1 orang. Tapi dia random. Tapi kalau assign manually kita bisa pilih tuh si A masuk ke room 3, si B masuk ke room 7 gitu. Tapi kalau let's participant choose room, berarti milih sendiri dia masuk room 1, 2, 3, 4. Nah, ini penting dipakai buat kalau misalnya acara-acara yang seperti co-public gitu kan, dia ada berapa room ya, 3 room. Nah, itu tuh kan kita milih ya room mana. Ada 3 room, ada berapa orang gitu, ya. Misalnya ya, untuk breakout. Habis itu juga ini ada live on YouTube. Live on YouTube ini tinggal klik aja, tapi harus login YouTube dulu. Ya, kita contoh dulu ya. Buka YouTube. Semuanya kita klik aplikasi, terus live on YouTube. Ini klik aja ada YouTube-nya jelas. Nah, ini pilih mau yang private atau live. Ini untuk nama Zoom meeting bisa diganti-ganti ya, mau apa belajar apa gitu. Sambil menunggu. Ini ada tanda live-nya ya di sini ya. Nah, ini ada live nih itu. Ini masuk ke YouTube. Lagi posisinya lagi live YouTube. Ini got it. This meeting is being live streaming. Ini ada YouTube nih. Tuh. Bisa di stop lewat sini juga bisa. Ya, stop ya. Nah, ntar di YouTube hilang. Ini udah nggak ada harusnya sih. Karena telat dia. Nah, ini udah tetap mana tadi kita stop ya. Oke, kita close aja. Oke, oh ya, sekarang ke yang terakhir adalah pooling. Ya, kita bisa bikin pooling di sini. Ini aplikasi tambahan juga kalau kita pakai frame. Ya. Nah, ini dia nih. Oh ya, ini edit pool dulu. Nah, kita edit. Karena tadi bekas tadi ya, belum kita hapuskan nih. Kita hapusin dulu ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapuskan. Ulang dulu ya. Misal nih, kita pertama kali buka polling itu bentuknya begini. Kita create aja ya, create. Nah, tuh dalam satu kali polling itu kita bisa bikin beberapa pertanyaan ya. Bisa ini apa, misalnya penjumlahan ya, 1 tambah 1 2. Tadi ada itu tadi peringatan buat Zoom ya. Itu itu udah mulai sekarang ini. Harusnya Zoom tadi jam 7, kita mulai sekarang. 1 kali 1 terus ketiganya 3 kali 3 9 sama 2 ya, nanti dapat lagi sek penjumlahan. Nanti ada perkalian juga ya. Kita create lagi, misalnya mau ada pertanyaan selanjutnya apa, temanya fauna, hewan pemakan segala, omnivora, karnivora. Nah, udah ke save ini, kita bisa balik ke Zoom kembali. Kita sebagai host ya,
kita klik polling. Oh nih, temanya lagi apa nih? Misalnya lagi topik penjumlahan, kita bisa launch ini. Kalau misalnya topiknya lagi fauna, kita bisa launch. Contoh ini. Nah, di sini nanti si host ini hanya bisa lihat ini saja, tapi kalau yang di teman-teman punya itu dia bisa jawab pertanyaan. Ya, ini kebetulan single choice. Sebenarnya kita juga bisa mengubah jadi multiple choice, jadi satu orang bisa milih dua-duanya. Karena kayak pemilihan apa yang bisa milih dua-duanya tuh ya. Habis kalau ini kan hanya pilihan yang ada benar ada salah. Ya, ini dipilih, nanti kita bisa tahu. Terus kita juga bisa tahu siapa jawab apa gitu, tahu juga. Karena kita bisa ini download result, nanti bentuknya itu adalah Excel. Ya. Lalu ini udah selesai nih, ternyata udah dapat garing jawab pertanyaan. Bisa ganti ke fauna, tiba-tiba udah topiknya fauna, kita launch lagi. Nah, nanti apa jawaban mereka? And polling ya. Nanti kita juga bisa buat download result atau juga bisa dari relaunch. Misalnya kita ulang lagi yuk pertanyaan ini hewan mana segalanya, misalnya mau bikin apa pretest post-test kan gitu ya. Jadi udah dilakukan pretestnya begini, hasilnya bisa jelek, semua pada jawab karnivora. Nanti kita udah menjelaskan segala macam, akhirnya kita relaunch lagi pollnya. Bisa tuh nanti di relaunch lagi. Hasilnya gimana habis setelah melakukan tindakan atau setelah melakukan pembelajaran, akhirnya ngerti nih kan full. Terus aktif. Nanti bisa di download ya di ini, atau juga bisa view from ini, juga bisa lihat dari browser kategori ini ya. Lebih simpel yang tadi, lebih cepat. Ini juga bisa diedit kan, bisa diedit, mau diubah ya, bisa tambah lagi mau berapa item. Oke, paling itu aja. Ini buat speaker galeri. Mau kalau speaker nanti dia yang akan ngomong yang akan ditampilkan lebih lebar, tapi kalau kita klik yang galeri dia akan bentuknya kotak-kotak kecil-kecil gitu. Mau siapapun yang ngomong dia akan bentuknya akan seperti bangku ya, seperti kotak-kotak ini ya, seperti ini. Tapi kalau speaker view yang ngomong yang akan diperbesar di pin ya. Oke, paling itu aja. Nanti ini kan tadi ada ini ya, coba Recording in progress. habis download lagi rekam di ini ya, rekam di Zoom. Terus kita stop. Recording stopped. Kurang lebih tadi beberapa menit kita rekam di Zoom-nya, kita end meeting ya. Nah, dia akan menge-save ini, convert meeting recording tadi kita ini kan. Save-nya di mana? Dia nge-save di dokumen sini ya. Nah, letaknya di mana? Letaknya itu ada di sini. Di dokumen ya. Habis dokumen klik zoom. Cari yang paling baru mana? Ini tadi ya. Nah, ini dia ada dua bentuk nih, ada video atau audio saja. Kalau video ini dia ada include sama audio. Ini tadi yang kita rekam. Nah, channel ya, rekam di zoom. Kemudian kita pause. Kita pause, kita rekam, kita pause. Oke, itu aja untuk belajar zoom ya. Kita pause dulu.